dari NGMP Putin. Beliau mau studi tiru ke sini tentang pembelajaran IPA di sini. Saya belum ketemu dengan guru IPA. Karena saya belum saja. Saya tanya, kapan Mas mintanya? September. Kemudian sampaikan Kaisang kalau memang nggak apa-apa Mas Indra, tapi diskusi dengan guru IPA ini. Mereka pengen studi tiru di sini. Ya. Oke. Itu Bu. Oke. Mungkin untuk memberikan penguatan kepada kita bersama Bapak Ibu, karena paradigma pembelajaran kita itu sekarang adalah orientasinya adalah bagaimana kita melayani kebutuhan, orientasinya adalah kebutuhan murid itu kita perhatikan, yang selama ini sudah kita melakukan, bahwa kita dari anak yang bermacam-macam itu sudah kita lakukan, dan itu ternyata juga diadopsi oleh kementerian, dan kita harus memperkuat kembali. Sehingga kalau ada kita ada seperti ini, pengakuannya seperti apa, kita udah agak mundur karena kita sudah melakukan lebih awal. Mungkin perlu penguatan kembali Bu, bagaimana pembelajaran yang berdasarkan bahwa IPK itu saya sampaikan tidak ada seleksi masuknya. Jadi dari siswa yang dari bawah sampai atas itu ada, dan tuntutan dari orang tua dan yayasan ibaratnya itu semua besi masuk ke sini, tapi keluarnya adalah harus dalam bentuk silet atau pisau yang tajam, baik itu perilaku maupun karakternya, dan itu bisa kita lakukan. Nah, mengapa kita harus lakukan? Karena proses yang ada di Bapak Ibu dulu. Jadi itu Bu, mungkin Bu John dapat menguatkan kepada kami, monggo kami persilahkan, karena beliau ini wirawiri. Tadi saya minta ikut pembukaan di SMP 1, Bu segera ke SMP YP. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Baik Bapak Ibu, untuk sedikit pencerahan dari saya, mungkin seperti apa yang dikatakan tadi Pak Sinto, bahwa kok rapat Dewan Guru dihadiri oleh pengawas. Ya, karena itu adalah aturan dari sekolah penggerak. Karena kami ini adalah pengawas binaan Bapak Ibu di SMP YPK ini. Tadinya saya membuka acara di SMP 1, lalu saya juga ditelepon Pak Sinto bahwa disuruh hadir ke sini. Saya memang sudah punya program bahwa saya harus mendampingi sekolah-sekolah binaan saya, yaitu terutama SMP 1 dan SMP YPK. Baik Bapak Ibu, apa sih sebenarnya program-program kita ke depannya untuk memajukan sekolah kita di sini sebagai sekolah penggerak. Nah, di situ kan sudah dibuatkan di program yang dari fasilitator bahwa kita sekolah penggerak itu harus mengimbaskan nantinya ke sekolah-sekolah yang belum masuk sekolah penggerak. Jadi tidak menunggu waktu bahwa kapan kita harus mengimbaskan, tetapi kapan kesempatan Bapak Ibu bisa mengimbaskan, baik melalui dengan bidang studi atau mapel, melalui dengan MGMP, atau dengan melalui yaitu adanya kunjungan sekolah yang mau bergabung ke tempat sekolah penggerak. Karena tadi saya dengar ada dari Pak Sinto bahwa ada sekolah yang mau ikut belajar atau ikut bersama-sama untuk memajukan pendidikan terutama mapel IPA. Ya, dengan dia mau melihat bagaimana sih perkembangan untuk IPA di SMP YPK. Jadi Bapak Ibu dimohon apa yang didapatkan di sekolah penggerak ini Bapak Ibu bisa menerapkan atau mengimbaskan ke siapapun di sekolah manapun, Bapak bisa memberikan imbasan tersebut.
Nah, sebagaimana yang direncanakan di program sekolah penggerak ini adalah kita harus berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Harus berkolaborasi, harus saling mengingatkan di mana nantinya ke depan untuk membawa sekolah itu. Dan juga kami sebagai pengawas selalu mengawasi yaitu tujuan sekolah penggerak itu sampai di mana. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu kok Ibu Jumni ini jarang muncul di sekolah. Ya, mohon maaf karena memang program kerja saya ini untuk tahun ini mungkin terlalu padat memang sampai Desember. Karena selain dari pengawas binaan sekolah penggerak, juga saya memfasilitasi guru penggerak. Jadi itu padat sekali kegiatan saya, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa sepenuhnya bisa mendampingi Bapak Ibu sepenuhnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi kalau misalnya saya dibutuhkan kapan saja, baik lewat WA dan sebagainya, kalau ada yang ingin dikomunikasikan, saya siap mendampingi Bapak Ibu semampu saya, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga nanti kedepannya kita selalu berkolaborasi Bapak Ibu, jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan kolaborasi antara pengawas dengan guru dan kepala sekolah, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ujung, saya sampaikan bahwa berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka Bu Ujung di SMP UTK, yang pertama, Bapak Ibu guru ini kalau secara pelatihan seperti apa implementasi kurikulum merdeka, memang kami sangat terbatas. Makanya kemarin itu yang kami dorong dengan Dinas Pendidikan adalah melalui kegiatan MTP yang kemarin. Setelah seperti itu ternyata pergerakannya lebih cepat. Yang kedua, teman-teman ini secara belajarnya belajar mandiri. Kemudian kalau mungkin ditanya bagaimana modul ajar kami seperti apa, modul ajar kami adalah Bapak Ibu itu adalah adopsi. Apakah ada pelatihan sendiri membuat modul ajar? Kami belum sampai sejauh itu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu itu adalah belajar mandiri, kemudian saling diskusi baik lewat MTP dan yang lain-lain. Kemudian yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kita tidak perlu berkecil hati, Pak, kita sekolah penggerak kok tidak seperti ini. Bapak Ibu semua merangkak dari bawah. Apakah ada perbedaan? Kalau kita berkaitan dengan kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka, sebenarnya kalau secara modul ajar kan adanya berbeda istilah aja. Yang lebih dikuatkan itu sebenarnya kan pelaksanaan P5-nya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembelajaran bervariasi karena belajar berkaitan dengan layanan kepada murid. Itu sebenarnya yang lebih, dan sebenarnya secara esensial kita itu sudah melaksanakan seperti itu. Tuh Bapak Ibu. Jadi Bu, hari ini kami minta masukan tentang 3 minggu ini apa kendala berkaitan dengan pembelajaran dengan murid, karena itu penting. Nanti karena tidak lanjutnya nanti bagaimana pembelajaran kami, pembelajaran bervariasinya seperti apa yang perlu dikuatkan kembali. Itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk poin 3 ini apakah masih ada masukan berkaitan dengan kendala pembelajaran yang berkaitan dengan hambatan siswa? Monggo. Pak, saya yang pertama adalah setelah saya tentang pengertian itu kita bahas lagi tentang perlu, karena mungkin saya tidak menemukan beberapa hal tapi mau kita sampai satu juga tidak ada, karena bagaimana kita konsep pembelajaran itu kan sebagai informasi anak-anak kan kadang-kadang malamnya bergeser besoknya dibuka. Itu upaya saya dapat di yang pertama. Yang kedua tadi sudah mungkin di awal anak-anak tadi yang suka di kelas setelah jam pertama itu memang perlu, walaupun memang perlu dinamika, tapi menurut saya itu disitulah fungsinya kita membina.
Jadi setelah saya sudah menyampaikan bahwa siapa yang jam 8 sudah ngantuk ada beberapa kemungkinan. Satu sakit, yang kedua kurang tidur, yang kedua kurang tidur semalam, dan yang paling banyak sebenarnya adalah kurang tidur. Ya. Ketika ditanya itu waktu dia menjawab saya itu jam 10. Disangka oleh temannya, nggak mungkin, masih online jam sekian. Bahkan ada yang sampai jam 2, jam 3 itu masih informasi. Nah, kalau seperti ini, kalau kita seperti ini ya, apa namanya, pembinaan kita, pelayanan kita ya kita kalau masuk orang tua, ada informasi ini. Bisa saja ide tidur, tapi ternyata tengah malam bangun karena online. Sekarang kan dengan mudahnya mendapat paket data murah dan mudah didapat. Paket pelajar. Pokoknya apa saja, paket apa saja, apalagi boleh banyak uang kan gampang sekali. Jadi menurut saya memang kalau ada kejadian di kelas beberapa orang yang tidur ya kita mungkin apa kualitas siapa saja kita komunikasi ke orang tua atau yang paling dekat orang tuanya, misalnya saya tetangga saya ada informasi sudah tidak perlu formal ke saya datangin ini ada informasi begini dari sekolah, tidak harus formal amat. Tetapi kalau umpamanya jauh ya boleh buat terpaksa